Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ahmayani dari kelas 12 RPL SMKN 4 Padalarang. Di sini saya akan menjelaskan dan menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Keberhasilan tahapan produksi massal dalam perkembangan zaman dipengaruhi oleh faktor pesat usaha atau bisnis di era digital saat ini. Era digital tidak terlepas dari perkembangan teknologi, khususnya pada jaringan internet maupun dari bidang alat-alat elektronik dan kendaraan yang semakin hari semakin canggih. Perkembangan teknologi tersebut bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Namun, jika kita lihat, tidak semua produk yang ada dipasarkan mendapatkan respon positif dari konsumen. Bahkan, tidak sedikit perusahaan atau pelaku usaha yang rugi besar karena produknya tidak dapat dijual dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan atau pelaku usaha yang sangat berhati-hati dalam memilih apakah produknya akan diproduksi secara massal atau hanya diproduksi sesuai pesanan saja, atau gabungan keduanya. Ada beberapa indikator keberhasilan tahapan yang bisa dijadikan gambaran oleh pelaku usaha atau perusahaan apakah produk massal yang dilakukan berhasil atau tidak. Salah satunya adalah produktivitas usaha yang dilakukan. Nah, sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak sih produksi massal itu apa? Jadi, produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Walaupun harganya yang murah, tidak berarti dengan kualitas yang rendah. Sebaliknya, diproduksinya barang dalam jumlah yang besar telah distandarisasi oleh interchangeable part atau peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. Produksinya itu sendiri terdiri atas bangunan, peralatan, dan perkakas. Di sini, tahap perencanaan harus mencangkup langkah-langkah kerja dan perbaikan langkah-langkah tersebut. Kemudian, rencana itu dilaksanakan pada tahap implementasi dan sekaligus dengan tahap pengendaliannya. Perhatian utama dari kegiatan-kegiatan itu adalah melihat kemajuan yang dibuat dalam mencapai target yang direncanakan. Nah, di produksi massal itu sendiri, di dalamnya terdapat proses produksi. Seperti yang sudah dikaji di atas, ada dua jenis proses produksi. Yang pertama, yaitu membuat barang atau produk dengan menggunakan mesin serta peralatan. Hal ini disebut juga produksi. Dan yang kedua, yaitu membuat sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Hal ini disebut persiapan produksi. Jadi, proses persiapan produksi terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti perencanaan urutan-urutan proses, yaitu penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dengan perkakas, mobilitas personalia, pembelian material, dan pembagian pekerjaan. Tahap persiapan ini didahului oleh kegiatan seperti perencanaan dan desain produk yang dihasilkan oleh kegiatan riset dan pengembangan. Nah, jika teman-teman masih bingung apa sih proses produksi itu, jadi proses produksi terbagi menjadi dua kata, yaitu proses dan produksi. Proses adalah urutan pelaksanaan ataupun kejadian yang terjadi secara alami atau didesain. Mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambahkan nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna sebuah benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa.
Sedangkan kegiatan menambah daya guna sebuah benda dengan menggunakan sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai keberhasilan tahapan produksi massal. Seorang wirausaha di dalam menekuni usahanya bertujuan untuk meraih keberhasilan. Sebagai pengelola usaha, wirausaha harus dapat mengorganisasi, memanfaatkan, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dan berkompetitif dengan pelaku usaha lain, serta dapat pula memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Keberhasilan identik dengan pendapatan. Dengan begitu, pendapatan merupakan salah satu kriteria bagi kegiatan usaha, yakni dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha, atau dapat kita katakan keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaannya dan hasil yang dicapai. Keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan. Yang dimaksud dengan pencapaian tujuan yang populer adalah menghasilkan laba. Nah, lalu apa sih kriteria yang penting sebagai indikator keberhasilan usaha? Jadi, yang pertama ada kemampuan penyesuaian diri, yang kedua produktivitas, yang ketiga kepuasan kerja, dan yang keempat kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Kesuksesan wirausaha disebabkan orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha, di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walaupun dalam situasi yang tidak menentu. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Yang kedua, yaitu mengejar peluang dengan disiplin yang tekad. Yang ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Dan yang kelima, yaitu mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Lalu, ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu yang pertama, peluang pasar yang baik, yang kedua, keunggulan persaingan, yang ketiga, kualitas barang atau jasa, yang keempat, inovasi yang berproses, yang kelima, dasar budaya perusahaan, yang keenam, menghargai pelanggan dan pegawai, yang ketujuh, manajemen yang berkualitas, dan yang kedelapan, dukungan modal yang kuat. Ada beberapa pendapat, di antaranya menurut Suryana, indikator keberhasilan usaha terdiri dari 5 indikator. Yang pertama modal, yang kedua pendapatan, yang ketiga volume penjualan, yang keempat output produksi, dan yang kelima tenaga kerja. Dan yang selanjutnya, indikator keberhasilan usaha menurut Dwi Rianti, kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari yang pertama, peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Yang kedua, jumlah produksi. Yang ketiga, jumlah pelanggan. Yang keempat, perluasan usaha. Yang kelima, perluasan daerah pemasaran. Yang keenam, perbaikan sarana fisik. Dan yang ketujuh, pendapatan usaha. Nah, jadi dapat diketahui bahwa terdapat banyak pendapat dan pandangan mengenai dimensi keberhasilan usaha. Maka dimensi yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan pendapat Dwi Rianti bahwa dimensi keberhasilan usaha yaitu diantaranya adalah peningkatan dalam akumulasi modal dan peningkatan modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, dan pendapatan usaha.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.